Halo anak ibu kelas 5, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita pelajaran agama bab 2, manusia sebagai citra Allah. Subjudul yang bagian A adalah perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber kehidupan, ajarlah kami untuk menjalankan peran kami sebagai perempuan dan laki-laki, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak ibu, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Berikut ini, ibu harapkan kita semua sudah bersiap dan tetap semangat. Anak-anak ibu, dalam keluarga pada umumnya, orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung telah membuat tugas atau peran antara anak laki-laki dan perempuan secara berbeda. Laki-laki lebih biasanya membantu orang tuanya dalam hal tertentu seperti di luar rumah, yaitu di sawah dan yang lain, dan sedangkan perempuan itu lebih bertanggung jawab dalam urusan rumah seperti membersihkan rumah, memasak, dan mencuci. Nah, anak-anak ibu, perbedaan tugas atau peran antara laki-laki dan perempuan merupakan anugerah Allah supaya laki-laki dan perempuan itu menjadi partner yang baik, yang sederajat untuk saling melengkapi, saling mendukung, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Nah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secitra atau segambar dengannya. Perempuan dan laki-laki diciptakan dengan perbedaan fisik, sehingga mereka itu saling melengkapi untuk dapat bekerja sama dan saling menghargai sebagai rekan kerja yang baik. Nah, Adam dan Hawa di Taman Eden diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi. Nah, kita akan mendengarkan atau menyimak lebih jelasnya pesan kitab suci Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 dalam video berikut ini. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Nah, anak ibu, kita sudah menyimak video tersebut ya, di mana Adamlah manusia laki-laki yang pertama diciptakan Tuhan dan Hawa berasal dari tulang rusuk Adam. Allah menempatkan mereka di Taman Eden untuk menjaga seluruh isi taman tersebut, dan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Nah, anak-anak ibu, pekerjaan laki-laki dan perempuan itu berbeda sesuai dengan keadaan fisik mereka. Laki-laki lebih cenderung memiliki pekerjaan yang lebih berat, sedangkan perempuan lebih ringan. Karena apa? Laki-laki lebih bertenaga dan perempuan lebih lembut, lemah gemulai, cenderung memilih
peranan yang lebih ringan. Nah, tetapi dalam perkembangan zaman sekarang dan perjuangan gender kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, maka pekerjaan peranan yang disukai oleh laki-laki juga bisa disukai oleh perempuan. Misalnya, perempuan menjadi sopir bus ataupun truk, tukang batu dan bangunan. Nah, demikian pula laki-laki yang telah menjadi ada yang perawat, juru masak seperti koki, pencuci pakaian seperti laundry, dan pengasuh bayi seperti babysitter. Nah, anak-anak ibu, perbedaan tugas ini, peranan ini bukan menjadi sebuah kelemahan antara laki-laki dan perempuan, tetapi walaupun laki-laki dan perempuan saling mengetahui pekerjaan yang dilakukan pasangan mereka, tujuannya adalah untuk saling membantu dan saling melengkapi. Nah, anak ibu, kita pun harus mampu menjalankan tugas panggilan kita sebagai laki-laki dan perempuan dengan baik. Kita juga harus saling mengasihi dan menghargai, serta dapat bekerja sama. Perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki, yang artinya bahwa laki-laki harus melindungi atau memberi rasa nyaman terhadap perempuan. Demikian juga perempuan harus mendampingi dan melayani laki-laki dengan tulus ikhlas. Karena pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan adalah sederajat dan manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Nah, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita. Minggu depan kita akan bertemu kembali.